kondisi yang menimpa, senang atau tidak senang, semuanya menunjukkan Allah, menggiring kita kepada Allah. Jadi kita dihadirkan ke dunia ini illa liya'budun, kecuali siap menjadi hambanya, baik dalam perilaku maupun hatinya tetap Allah. Jadi sekali-kali kita bukan untuk berebut dunia, mendapatkan sebanyak-banyaknya, itu sudah dijatah semua, itu sudah ada jatahnya dari Allah. Nah, sepenuhnya kita untuk mengabdi kepada Allah, ya memilih Allah saja. Termasuk gagal, gak masalah selama kita masih memilih Allah. Sukses, tetap kita juga memilih Allah, tidak akan sibuk dengan kesuksesan. Selain itu, makhluk dengan segala isinya, dengan segala perilakunya, dengan segala apa yang terjadi, itu semua permainan-permainan. Datang dan pergi silakan. Kadang kita datangkan keberhasilan, ya tetap Allah. Kita hilangkan dari dunia juga tetap hati kita Allah. Karena kita pada saatnya setelah kematian mau bertemu dengan Allah, bukan apa yang kita dapatkan, yang kita temui. Wa qad auha Allah Ta'ala ila Dawud alaihissalam. Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Dawud. Ya Dawudu, wahai Dawud, qul lis-siddiqin, sampaikan kepada orang-orang yang sudah baik. Siapa siddiq? Itu orang yang sudah baik, yang sudah banyak kebaikannya. Fi aqwalihim, di dalam ucapan mereka, wa af'alihim, di dalam pekerjaan mereka, wa ahwalihim, termasuk di dalam hati mereka. Bi, katakan aku saja. Bi, oleh karena aku. Ini orang kebanyakan kalau sudah merasa benar senang kan? Senang karena apa? Ya karena saya sudah bisa menjaga sholat, senang karena bisa menjaga sholat, sehingga disebut ahli ibadah. Saya senang karena bisa ucapan-ucapannya bisa menjaga, perilakunya bisa dijaga, sehingga orang mengatakan kita orang baik, orang yang jujur. Itu tidak penting, kata Allah. Katakan kepada mereka itu, aku saja. Tetap yang penting adalah aku, yang penting adalah Allah. Falyafrahu, hendaknya mereka senang itu bukan karena yang lain-lain, tapi senang karena aku yang memberikan kamu bisa jujur, yang memberikan kamu bisa berkata baik, yang memberikan kamu bisa melakukan ibadah, yang semuanya dari Allah. Makanya ay falyafrahu bi, hendaknya mereka itu senangnya oleh karena aku, la bi ghairi, bukan karena selain aku. Haitsu kuntu rabban, sehingga nyata aku betul-betul Tuhan bagi mereka. Disadari oleh mereka bahwa Allah lah Tuhannya. Wa kanu ilayya abidan khalisin, dan hendaknya keberadaan mereka itu di hadapanku semuanya menjadi hamba-hamba yang khalis, yang murni, bukan karena pengen sorga, bukan karena pengen pahala. Tetap yang diinginkan adalah Allah, senangnya oleh karena Allah. Ya sama saja, sampean bertamu
jadi tamunya seseorang. Yang penting suguhannya apa orangnya, yang majikannya. Ya, orang dewasa pasti dia memilih majikannya. Persoalan suguhan itu kayak minuman, makanan itu tidak penting. Nah, termasuk kita di dunia juga persoalannya adalah yang penting Allah. Selalu yang dibutuhkan adalah Allah. Bagaimana hati ini selalu tersambung dengan Allah, baik menghadapi senang maupun menghadapi yang tidak senang. Ketika hati kita ini selalu menghadapi Allah, maka kesenangan kita pun ya akan sadar ini pemberian Allah, senangnya karena Allah. Seorang kekasih saja ya kita senangnya karena bertemu dia, bukan karena tempat duduk, bukan karena suasana yang ramai, bukan. Dia sekalipun nanti suasana ramai itu akan hilang, tetap kalau aku bersama dia, sekalipun suasana hiburan yang ramai itu hilang, tetap saja kesenangan ini tetap ada. Tapi kalau kita itu kekasihnya tidak ada, ya kita dari mana senangnya? Akan kecewa terus. Senangnya karena hiburan, hiburannya bubar juga. Senangnya karena banyak teman pada kumpul, akan bubar juga. Nah itu. Min hukmi basyariyatihim, jauh dari hukum-hukum kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi manusia pada umumnya itu ya senang karena keadaan, senang karena sedang diberikan kenikmatan, diberikan sukses, senang karena banyak uang, senang karena banyak teman, termasuk senang karena banyaknya pahala. Dengan janji senang nanti janjikan sorga, Anda belum senang dengan Allah. Anda masih menjadi hamba-hamba keinginan Anda, masih jahat jadi hambanya dunia, masih jadi hambanya pahala, masih jadi pahala sorga. Walidha qila anna Utbatal Ghulam, ada seorang namanya Utbah bin Ghulam. Dakhala yauman ala Rabi'atul Adawiyah. Suatu hari dia datang menemui Rabi'atul Adawiyah. Wa alaihi qamisun jadi. Beliau Utbah bin Ghulam dengan baju yang baru. Ya, wa huwa yatajahtaru fi misyatihi ala khilafi adati. Dia sepertinya sikapnya itu tidak seperti biasanya. Biasanya kelemprang, radang, kerodong. Sekarang pakai dasi, pakai jas, pakai kendaraan mewah, ya kelihatan petantang, peteng-teng, engkege resejen. Nah, kebanyakan orang itu kalau sudah begitu karena apa? Ya bisa saja karena banyak uangnya sehingga lebih pede. Bisa saja karena dia dengan baju barunya, kendaraan barunya sedang mendapatkan kenikmatan. Sikapnya berubah. Bisa berubah. Lah, ini Utbah bin Ghulam dikatakan diduga karena memiliki harta. Faqalat, berkata Rabi'atul Adawiyah kepadanya, ya Utbah, ma hadati, kamu sekarang kok membingungkan, ya. Kamu sekarang itu lain, tidak seperti biasanya. Wal azbu alladzi lam arahu fi masyailika, saya kok sekarang kagum melihat kamu itu
Tidak seperti biasanya qabla hadzal yaum, sebelum hari-hari ini. Kok sekarang lain? Faqala, menjawab Utbah bin Ghulam, ya Rabi'ah, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, wa man aula bihadzati minni qad asbaha li maula wa asbahtu lahu 'abdan. Nah, dijawab oleh Utbah bin Ghulam, aku berubah sikap seperti ini bukan karena aku punya harta, bukan karena aku punya kendaraan baru, bukan. Aku berubah sikap seperti ini, sepertinya menurut Anda mungkin sombong kelihatannya. Bukan itu, aku lagi senang. Ya. Setiap pagi, setiap malam, setiap siang, Tuhan Allah selalu menjadi Tuhanku dan aku selalu menjadi hambanya. Itulah yang selama ini aku rasakan, yang menjadikan aku senang sampai-sampai aku terlihat berubah sikap. Jadi maksudnya apa? Ya, kesenangan kita itu bukan karena itunya. Kita kosong dari dunia pun kita selalu bahagia. Kita harusnya selalu senang. Karena aku setiap saat melihat Allah, menyatakan Allah sebagai Tuhan, dan aku menyatakan diriku sebagai hambanya. Itu saja. Wa bidzikri falyatana'amu ay la tatana'amu illa bidzikri. Dilanjutkan, kamu hendaknya senang, merasa ada kenikmatan itu pada saat apa? Kata Syekh, kata beliau, tidak lain oleh karena pada saat engkau berzikir kepadaku, pada saat engkau sedang menghadapi aku, sedang mengingat aku, tidak lain, silakan senangmu karena aku. Allah, la bidzatid dunya, senangmu bukan karena ada kenikmatan dunia, wasyahawatiha, termasuk kesenangan dunia. Fa innal mushtaghila bi dzikrillah, siapapun yang disibukkan dengan zikir Allah, disibukkan dengan hatinya menghadap Allah, berkomunikasi setiap saat dengan Allah, yahsulu indahu minal ladzati wal unsi billah, pastilah dia akan merasakan lezatnya berteman dengan Allah, ada kemesraan dengan Allah. Ma la yuwazihi ladzatun minal ladzati dunya, yang mana kemesraan itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmatnya lazat dunia, tidak bisa dibandingkan. Nah itu artinya ada memang orang yang sudah mencapai zikir, sibuk kepada Allah, selalu menghadapi Allah. Lalu apa dampaknya nanti? Dengan Allahnya itu dia sudah bisa merasakan ada kenikmatan, merasakan kenyamanan daripada nyaman dengan yang lainnya, daripada merasakan kenikmatan yang lainnya. Ma la yuwazihi lazzatud dunya, tidak bisa dibandingkan dengan lazat dunia. Nah, ini akhirnya dalam kondisi apapun ya sama saja. Selama ini Anda kan untuk mengatakan aku bahagia, itu kan bahagia apa ya? Uangnya ada, pekerjaannya ada, temannya ada, ya itu kan baru teman, itu kan pekerjaan, itu kan uang, semuanya akan hilang lagi. Artinya Anda saja dengan sesuatu yang sebentar itu bisa merasa bahagia kok. Tapi tidakkah Anda menginginkan keinginan
kebahagiaan dan kesenanganmu itu abadi. Siapa? Ya silakan engkau menempuh, silakan engkau temui Allah sehingga engkau bisa merasakan dunia ini kekosongan. Tidak ada yang bisa untuk bersenang-senang. Dunia ini yang nyata adalah Allah, sumber dari segala nikmat, sumber dari segala ujian yang menimpa kita juga. Sehingga kalau Allah sudah dihadapi dalam ujian pun, ujian yang dari Allah itu, kita akan senang. Sama ketika sampean punya guru, dengan guru itu punya kedekatan. Nah, ketika ujian materi guru tersebut, santai kan? Ya iya, tenang saja. Anda punya kedekatan dengan gurunya. Zaman dulu kan kalau tidak suka dengan mata pelajaran, dengan materinya, pasti nggak suka kan dengan gurunya. Iya. Nah, iya. Kadang-kadang gurunya sakit, alhamdulillah dimangkat. Ini awalnya bukan, memang Anda tidak menguasai bidang pelajaran tersebut, tapi senanglah, silakan dengan gurunya, punya kedekatan. Ya, berangkat Anda bisa bareng, bisa ngobrol dengan gurunya, ya, bisa bersama-sama. Pelajarannya beliau ya santai saja, nggak bisa juga pasti nanti nilainya juga bakalan 5, paling 7. Ya itulah karena kedekatan dengan Allah, dia meyakini akan baik-baik saja. Nah, yang bisa memutuskan nilai itu kan gurumu. Nah, guru tersebut, sekalipun kamu bodoh dalam mata pelajaran, kamu yakin pasti akan diberi nilai yang lain. Nah, sekarang Anda dengan Allah, ketika sudah mencapai zikir setiap saat dan Anda mementingkan Allah dulu, Allah pentingkan dulu, baru Anda pun akan dipentingkan oleh Allah. Tidak mungkin Anda diterlantarkan. Kalaupun adanya ujian dari Allah, pasti ujian itu juga ujian-ujian yang membangun, bukan ujian karena menyiksa, bukan. Ujian yang akan membangun Anda, yang akan menolong Anda pada nanti masa-masa yang akan datang. Dibuktikan ujian-ujian itu pertolongan, sebetulnya pertolongan bagi Anda. Nanti suatu saat ketika Anda sudah sadar, Allah akan berterima kasih dengan masa lalu Anda. Terima kasih ya Allah, masa lalu saya diuji dengan itu. Kalau tidak diuji, saya tidak akan sampai di sini. Nah, semua akan sadar. Qala rahimahullah ta'ala, wallahu ta'ala yaj'alu farahna wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kesenangan kita, kesenanganku dan kalian semua, ayyuhal ahbab an-nadhiruna fi hadzal kitab. Kata beliau, semoga siapapun yang sudah melihat kitabku ini, kitab Al-Hikam, sudah mengaji kitab Hikam, didoakan oleh beliau. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah dan kalian semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang senang karena Allah, wa birridha minhu, dan mendapatkan kerelaan dari Allah. Al-in'ami bidawamil musyahadah, akan diberikan nikmat oleh Allah, yaitu terus menerus bisa melihat Allah dalam susah, dalam senang, dalam kondisi apapun tetap tidak terasa karena kita sudah bersamanya. Wa yaj'alana min ahlil fahmi anhu, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang paham tentang Allah, paham apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita, paham. Artinya kita tidak marah, tidak sedih, tidak kecewa. Oh, paham Allah, paham. Belum paham, bisa ngomong apa? Paham baiklah. Ya, mesti paham. Doa sudah, biaya sudah dikeluarkan, upaya sudah diupayakan, lalu gagal juga,
paham Allah, paham. Wis selesai, paham, ulah paham Allah. Selesai itu, saya udah paham tuh, paham Gusti, paham.